Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gaya hidup sederhana, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya frugal living. Oke? Untuk mencapai kebebasan financial. Ya. Nah, ini saya ambil dari buku yang berjudul Your Money or Your Life. Ini buku lama sih ya. Your Money or Your Life. Uang Anda atau kehidupan Anda, kira-kira begitu ya. Nah, buku ini bukan sekedar teori. Iya, ini adalah pengalaman hidup 50 tahun. Nah, ini gabungan lah. Pengalaman 30 tahun dari Joe Dominguez, salah satu dari penulis bukunya, dan 20 tahun dari pengalaman Vicki Robin, orang kedua. Ya, Joe Dominguez ini bekas analis keuangan yang sukses di Wall Street ya. Nah, kemudian kalau Vicki Robin, ini dia lulus dengan pujian dari Brown University ya. Dia kemudian meninggalkan karirnya di dunia film dan teater di New York ya. Pikirannya terbuka, kemudian memungkinkan dia untuk sharing gitu ya kepada banyak orang, bagaimana untuk menerapkan apa yang pernah dia terapkan dalam kehidupannya ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman hidup mereka gitu ya. Nanti juga saya akan sharing beberapa step yang juga secara tidak sadar juga saya lakukan, tapi ada juga beberapa step yang saya baru belajar gitu dari buku ini. Nah, buku ini ada 9 step besar atau 9 langkah besar. Nanti setiap langkahnya saya akan bahas secara garis besar ya. Kalau saya bahas detail mah berapa jam juga nggak selesai gitu ya. Anda bisa carilah bukunya, bagus bukunya ya. Nanti di step atau di langkah ke-6 ada 9 langkah detail lagi. Nah, di step ke-6 ini, yang 9 langkah ini, bagaimana Anda hidup hemat atau hidup sederhana, yang kalau itu Anda lakukan secara konsisten, Anda bisa mendapatkan apa yang namanya financial independence ya. Anda tidak perlu kayak financial freedom deh gitu ya. Nah, jadi begini, judul bukunya menarik ya. Your Your Money or Your Life. Jadi begini, kalau di Amerika, misalnya Anda ditodong oleh seseorang, atau di Indonesia Anda ditodong sama seseorang, pakai pisau kayak atau pakai pistol gitu ya. Nyawa, uang atau nyawa? Dompet atau mati, kira-kira begitu. Kira-kira apa yang Anda jawab? Kebanyakan orang bilang, oke deh, uang saya aja deh, tapi jangan bunuh saya gitu ya. Jadi istilahnya, oke lah, this is my money, oke, tapi jangan ganggu saya gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita dalam posisi itu, kita tanda kutip melawan gitu ya. Enggak, saya perlu uang saya dan saya perlu hidup saya. Nah, kira-kira buku ini mengajarkan kita konsep seperti ini. Kita butuh hidup kita dan kita butuh uang kita loh. Gitu ya. Nah, menariknya. Nah, ini dia nih. Bentar. Di dalam buku ini, yang tadi saya katakan, ada 9 langkah besar, ada 9 step gitu ya. Nanti yang saya bilang di step ke-6 akan saya perdalam, karena disitulah inti dari yang saya mau bicarakan kali ini.
Yang step 1 sampai step 5 ya saya review apa garis besarnya, kemudian step 7 sampai step 9 juga garis besarnya. Sedangkan di step 6 itu ada 9 anak step lagi, nah situ saya akan lebih rinci. Nah, jadi di sini buku ini berbicara mengenai perangkap uang, ya. Nah, di sini uang itu bisa jadi perangkap dalam kehidupan kita. Nah, di sini langsunglah kita lihat step 1. Nah, step 1 ini adalah kita disuruh berdamai dengan masa lalu kita, ya. Making peace with the past, berdamai dengan masa lalu kita. Maksudnya apa, Pak? Berdamai dengan masa lalu kita, gitu, ya. Jadi begini, di masa lalu tentulah kebanyakan kita, termasuk saya juga, pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hubungan kita dengan uang, gitu, ya. Nah, di step 1 ini Anda akan diajarkan bagaimana Anda harus berdamai dengan, ya, salah satunya memperbaiki sikap Anda yang salah terhadap uang, ya. Misalnya Anda bekerja seumur hidup tetapi Anda juga menghambur-hamburkan uang, gitu, ya. Terus sudah kerja sekian lama, berapa kekayaan Anda sekarang, ya? Ternyata karena Anda boros, tidak hemat, gitu, ya. Nah, itulah. Jadi masa lalu Anda suram, gitu, ya. Nah, tapi Anda harus berdamai, ya. Nah, jadi di sini Anda harus disebutkan harus membersihkan kabut yang menyelimuti hubungan Anda dengan uang di masa lalu, ya. Sehingga mulai sekarang Anda harus tahu, ya, berapa banyak uang yang Anda hasilkan dan berapa uang yang sepatutnya Anda keluarkan, gitu, ya. Sehingga komentar seperti, waduh, rasanya saya nggak bisa menghasilkan banyak uang nih, kayak saya selalu kekurangan. Nah, itu kalau Anda baca step 1 secara detail, ya, nanti Anda akan tahu bagaimana Anda harus berdamai, gitu, ya, dengan cara Anda yang salah di masa lalu. Kemudian yang menariknya di langkah kedua atau step kedua, di sini Anda diajarkan atau bagaimana Anda harus menempatkan posisi Anda di masa sekarang. Yang lalu udah deh, nggak usah diingat-ingat lagi, gitu, ya. Terus Anda lacak energi hidup Anda ini sekarang ini bagaimana, ya. Nah, di sini misalnya Anda harus tetapkan biaya yang harus Anda, yang benar-benar harus Anda keluarkan, gitu, ya. Dan waktu yang diperlukan untuk mempertahankan pekerjaan Anda, ya. Nah, Anda juga harus hitung atau lacak setiap sen uang yang masuk dan uang yang keluar dari hidup Anda, ya. Ya, salah satunya ya jangan boros-boros, gitu, ya. Anda harus mempertanyakan kemana nih uang saya selama ini perginya, gitu, ya. Ya, jadi Anda harus satu, yang tadi step pertama berdamai dengan masa lalu, udahlah lupakan. Yang step sekarang Anda harus mulai memperhatikan uang Anda kemana aja, oke? Kemudian yang menariknya di step ketiga, di sini berbicara mengenai tabulasi bulanan. Apa itu tabulasi bulanan? Nah, tabulasi bulanan di sini Anda mulai menetapkan kategori pengeluaran, ya, yang mencerminkan keunikan hidup Anda, ya, kegembiraan dan segala macam. Kemudian, nah, jadi Anda mulai membuat peta baru lah, gitu, ya. Nah, terus kemudian Anda juga harus mengambil langkah penyeimbangan, ya. Kalau penghasilan Anda cuma segini, jangan ngeluarin segitu besar, gitu, ya. Nah, jadi Anda harus benar-benar teliti, catat uang yang ada di dompet Anda, di bank Anda, di bawah bantal Anda, gitu, ya.
Kemudian Anda harus rencanakan, ya, uang yang Anda dapatkan itu Anda pakai untuk apa aja gitu. Sehingga Anda mulai membelanjakan uang Anda dengan bijak gitu ya. Nah, sehingga Anda tahu gitu ya, apa yang bisa membuat Anda bahagia, tapi tidak harus terlalu membahagiakan belanja boros gitu ya. Intinya nggak ada benar atau salah, tetapi gunakanlah akal sehat ketika menyusun tabulasi bulanan ini gitu ya. Kemudian dari step 3, kalau kita lihat step keempat dari buku ini, dia mengajarkan Anda di step keempat dari buku ini adalah Anda harus mempertanyakan diri Anda. Di sini disebutkan 3 pertanyaan yang akan mengubah hidup Anda. Pertama, Anda harus tanya, apakah saya mendapatkan pemenuhan, kepuasan, ya, dan nilai-nilai hidup saya sebanding dengan energi kehidupan yang saya habiskan dalam bekerja. Apakah Anda puas? Nah, kemudian, apakah Anda dalam bekerja menghasilkan uang selaras dengan nilai dan tujuan hidup Anda? Jangan-jangan uang yang Anda hasilkan tidak selaras dengan tujuan hidup Anda. Ya, Anda kerja capek-capek, tetapi yang Anda kerjakan itu tidak sesuai dengan tujuan hidup Anda. Misalnya lah yang paling gampang deh, Anda bekerja di perusahaan yang salah, di dalamnya Anda disuruh korupsi, berarti kan nggak sesuai dengan hidup Anda. Kecuali memang hidup Anda itu tujuannya untuk berkorupsi ya, tapi kan saya yakin kalau wajarnya nggak sedemikian ya. Kemudian Anda juga harus bertanya, apakah pengeluaran yang selama ini Anda keluarkan ini bisa atau ya bisa lah gitu ya, bisa dirubah jika Anda tidak lagi bekerja demi uang. Karena pada satu titik, seperti Vicky, dia sudah puas dengan penghasilan dia yang dia kumpulkan, dan dia bisa bekerja dalam hal ini sosial gitu ya, sharing pengalamannya kepada orang-orang tanpa harus dibayar gitu. Kemudian yang menariknya lagi, step kelima dari buku Your Money or Your Life, di sini dia berbicara mengenai buatlah energi kehidupan Anda itu terlihat. Maksudnya apa tuh Pak? Nah, ini begini. Siapapun yang telah melakukan perubahan perilaku gitu ya, perilaku yang seperti yang sudah disebutkan di step-step kehidupannya itu ya, dia harus menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan, bukan karena keterpaksaan gitu ya. Dia harus menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Dia juga harus bertanggung jawab kepada orang lain, ya. Tanggung jawab dalam arti kata ini memberikan dampak positif, ya. Dia juga harus serius dalam memeriksa daftar tugas hariannya, ya. Kemudian juga misalnya mematikan kebiasaan untuk berbelanja secara foya-foya, ya, sehingga energi baru kehidupannya terhadap uang terlihat. Oke. Nah, yang keenam ini nih, yang keenam yang saya suka karena di sini ada 9 step lagi yang di dalamnya itu bagaimana mengajarkan Anda hidup sederhana. Di sini step ke-6 menghargai energi kehidupan Anda. Ya, apa yang Anda lakukan setiap hari, dalam hal ini bekerja mencari nafkah, sehingga dalam hal ini ujung-ujungnya meminimumkan pengeluaran. Hidup sederhana. Hidup sederhana, ya. Nah, ini dia nih. Ini yang bagi saya sangat menarik. Jadi begini. Di buku ini, di step ke-6, seperti yang saya katakan di depan, ada 9 step lagi ya, untuk
hidup secara hemat, ya. Kalau di Amerika orang biasanya istilahnya frugal living, hidup secara sederhana, tidak berfoya-foya. Tapi bedakan dengan hidup pelit ya. Karena kadang-kadang bisa aja orang salah persepsi, lu pelit lu. Bukan, ini saya lagi mau hidup sederhana. Nah, pertama katanya, nah ini menarik nih. Jangan berbelanja. Loh, maksudnya apa Pak? Saya nggak boleh belanja. Bukan. Ya belanja pastilah. Kalau Anda sehari-hari pasti belanja lah bukan kehidupan. Belanja untuk kebutuhan pokok gitu. Itu pasti. Tetapi yang dimaksudkan, Anda nggak usah belanja untuk sesuatu yang Anda nggak perlu gitu. Jadi Anda harus bisa memisahkan antara keperluan dengan keinginan. Contoh, Anda lewat toko atau Anda browsing di online gitu ya. Wih, ada baju bagus nih. Wih, ada sepatu bagus nih. Padahal sepatu Anda ada 10. Berarti begitu Anda lihat ada sepatu bagus, Anda tertarik, itu bukan kebutuhan itu keinginan. Nah, Anda harus bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan. Nah, kalau Anda sudah pintar di situ, maka Anda bisa hidup hemat. Kan banyak orang yang ngelihat baju bagus saja gitu ya. Mau beli nih, saya belum ada ini. Padahal bajunya di lemari itu sudah penuh sesak gitu. Saya termasuk orang yang dulu terjebak di sini. Saya dulu tidak bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan, sehingga setiap kali saya beli baju baru, saya harus mengeluarkan baju lama satu dari lemari saya karena sudah penuh gitu. Nah, tapi sekarang saya sudah pintar gitu ya. Saya nggak akan sembarangan beli baju gitu ya. Bahkan mungkin saya setahun beli baju cuma 2-3 kali. Oke? Biasanya menjelang tahun baru lah gitu ya. Begitu juga celana, paling setahun beli 1 kali. Oke, jadi itu maksudnya jangan berbelanja. Bukan sama sekali nggak usah belanja ya. Kalau ada kebutuhan misalnya sepatu Anda cuma 1 dan rusak ya belanja lah. Tapi ada juga ntar caranya bagaimana kalau Anda punya sepatu 1 tetap berhemat nanti ya, nanti dulu. Kemudian 2, hidup sesuai dengan kemampuan Anda. Ya. Kalau Anda gaji Anda pas-pasan gitu ya, hanya cukup beli motor, dan itu pun harus kredit, belilah motor. Jangan ngotot beli mobil. Apalagi mimpi mau punya Lamborghini gitu ya. Sehingga ikut investasi bodong yang katanya bisa membuat Anda nih ditipu sama si bebek culas supaya Anda cepat kaya bisa beli Lamborghini. Nah, itu artinya Anda nggak hidup sesuai kemampuan Anda. Kalau Anda mampunya cuma beli motor dan itu cicil ya nggak apa-apa. Apalagi Anda perlu motor itu untuk ke kantor. Kalau Anda hitung-hitung pakai Gojek, pakai kendaraan umum, mungkin lebih mahal, motor lebih murah. Nah, oke lah. Walaupun itu kredit, ya masing bisa dibilang kredit. Nah, ini bisa diperdebatkan apakah ini kredit konsumtif atau produktif, ya. Tapi oke gitu ya. Tapi jangan Anda cicil mobil. Dan Anda paksakan cari dealer yang meskipun penghasilan Anda kecil tetap bisa dapat kredit mobil. Itu artinya Anda hidup tidak sesuai dengan kemampuan Anda. 3, jaga apa yang Anda miliki. Jaga apa yang Anda miliki. Jadi misalnya tubuh Anda deh. Ini kan tubuh Anda yang Anda miliki. Jaga apa? Hidup sehat. Cukup tidur, makan yang bergizi. Nah, hidup hemat bukan berarti makanannya yang tidak bergizi juga gitu ya. Harus makanan yang bergizi karena Anda harus merawat tubuh Anda, barang-barang Anda, komputer Anda, handphone Anda. Saya kasih tahu ya. Saya ganti handphone kalau handphone saya sudah rusak atau ya setidaknya lewat dari 3 tahun. Tapi ada orang yang pakai
Handphone baru 3 bulan, ada keluar baru, dia beli. 3 bulan, baru dia beli. Nah, itu dia nggak menjaga apa yang dia miliki. Atau dia pakainya sembarangan, pecah, jatuh. Wah, dia ganti lagi gitu ya. Nah, artinya dia tidak menjaga apa yang dia miliki. Dia punya mobil, punya motor, tapi jarang diservis, sehingga rusak, harus dijual, wah segala macam. Atau dia sering tabrakan, nggak punya asuransi, berarti dia tidak menjaga miliknya. Akhirnya harus ganti lagi, kredit lagi. Yang lama belum lunas, dia kredit lagi. 4. Pakailah barang Anda sampai rusak. Yang tadi, contoh saya tadi kan waktu menjelaskan yang 3, sekaligus saya menjelaskan yang nomor 4 ini. Saya pakai handphone sampai rusak, atau setidaknya 3 tahun gitu ya. Saya pakai mobil minimum 5 tahun, atau sampai dia rusak, baru saya ganti. Ya kan? Jangan mentang-mentang ada mobil tipe baru ganti. Nah, kayak gitu juga ya. Sepatu. Saya sepatu nggak banyak-banyak amat sih ya, paling 3 gitu ya, 3 atau 4 gitu ya. Kalaupun rusak nggak langsung saya buang, saya lihat, ini saya betulin lah, jahit gitu ya. Ya tapi kalau sudah rusak sekali ya dibuang lah gitu ya. 5. Lakukan sendiri. Do it yourself ya. Lakukan sendiri. Contoh. Ini lihat nih ya foto. Ini adalah lemari buku saya yang saya suruh tukang untuk buat sesuai dengan kontur atau sudut rumah saya. Ketika buku saya bertambah banyak, saya beli rak buku baru seperti ini yang saya rakit-rakit, kemudian saya pasang. Harganya lebih murah gitu ya, beli di IKEA lah misalnya, bukan promosi IKEA ya. Kemudian ketika buku saya bertambah lagi, saya iseng gitu ya, beli triplek yang berapa ya, 3 cm ya, atau 2,5, saya lupa gitu ya. Saya sudah desain bentuknya kayak begini, saya suruh orangnya potong-potong. Ini saya bikin sendiri. Serius, ini saya bikin sendiri. Saya suka kok getok-getok gitu ya, amplas-amplas. Ini saya bikin sendiri, serius. Ya kan sederhana ini. Oke. Kemudian ini yang keempat ini foto studio saya, akustiknya. Nah, itu yang hitam-hitam itu peredam. Kemudian yang di atasnya itu ada poster Bill Gates, terus ada lagi 2 yang kecil gitu ya. Nah, itu saya bikin sendiri. Bagaimana bikin sendiri? Saya download gambar dari internet, kemudian saya print di percetakan di atas kertas kanvas. Berapa ya? 150.000 saya dapat poster seperti ini 10. Jadi satunya jatuhnya cetaknya 15.000. Kemudian saya suruh tukang frame, saya suruh bikin frame. Jadinya bagus kan? Kalau Anda cari poster kayak gini nggak akan ketemu. Ya, kalaupun ada, satu posternya bisa sekitar antara 70.000 sampai 100.000. Tapi saya dengan 150.000 dan frame-nya juga murah, dapat 10. Berarti kan murah dong ya. Bukannya pelit saya ya, karena memang nggak ada poster gini gitu ya, dan saya bisa bikin sendiri ya. Kemudian, antisipasi kebutuhan Anda. Maksudnya apa ini ya Pak ya, antisipasi kebutuhan Anda, kebutuhan kita lah gitu ya. Jadi begini, Anda harus ini loh ya, ke depan Anda harus merencanakan, misalnya Anda perlu nih, benar-benar perlu, bukan keinginan, suatu benda, barang atau apa. Anda harus cari, Anda harus banding-bandingkan, banding-banding ke gitu ya. Tanya toko sebelah, tanya toko atas, toko yang di bawah. Cari yang murah. Iya, banding-bandingin. Nah, itu ntar akan samalah dengan step di nomor 8 ya. Dan Anda harus menghindari pembelian yang impulsif. Gara-gara lewat toko, bagus nih mau beli. Nah, itu juga berarti Anda nggak mengantisipasi kebutuhan Anda. Itu Anda beli secara impulsif. Kemudian step yang ke-7, nah ini juga bagus nih step ke-7. Step ke-7 ini Anda harus do your own research, kalau saya sering sebut gitu ya.
barang yang Anda mau beli itu ya, Anda harus teliti dulu, misalnya barang ini kualitasnya seperti apa, daya tahannya seperti apa. Bukan berarti Anda hidup sederhana, hidup hemat, cari barang yang semurah-murahnya juga, enggak juga. Misal Anda beli sepatu, ada sepatu yang cuma 75.000, bener ada yang 75.000 di Tanah Abang tuh. Tapi palsu ya. Yang aslinya misalnya 500.000. Tapi Anda tahu nih kalau 75.000, 3 bulan saja jebol. Bisa sih Anda jahit tuh ya. Cuman kan malu juga gitu pakai barang KW yang 75.000 padahal Anda punya 500.000. Nah, bukan berarti hidup hemat ya udah beli aja 75.000, kan bukunya ngajarin hidup hemat. Enggak, Anda harus riset juga. Jangan-jangan beli barang murah tapi ongkos perawatannya mahal. Kalau dulu orang bilang kalah membeli menang memakai gitu. Nah, itu gitu maksudnya ya. Anda harus riset. Kemudian ya yang nomor 8 yang seperti yang saya di step ke-6 tadi, yaitu di sini Anda harus selalu cari yang lebih murah. Kalau kayak tadi kan contohnya sepatu 75.000 gitu ya. Ada sepatu 75.000 dengan yang 500.000 gitu ya. Bukan berarti itu Anda beli yang 75.000, bukan. Karena ada nilai daya tahan yang harus Anda perhatikan. Di sini maksudnya untuk barang yang sama. Misalnya sepatu merek A. Kalau sepatu sih sekarang di Indonesia merek A itu pasti yang menguasai si orang itulah. Anda nggak bakal bisa ketemu sepatu A di toko lain harganya murah, nggak ada. Tapi kita bilang gini deh, Anda cari notebook tipe ini, ada beberapa toko pasti harganya beda-beda. Nah, Anda di sini maksudnya cari, bandingkan, tanya dulu, oh segitu ya, paling kurang ya. Tanya lagi toko sebelah, oh segitu ya. Cari 3 deh gitu. Anda ambil yang paling murah, ya. Kemudian yang step ke-9 dari step ke-6 ini adalah sebisa mungkin cari ya sesuatu yang bisa Anda cari substitusinya. Iya. Tadi selain Anda cek di toko gitu ya, Anda dalam ini ya membeli barang ini bisa aja Anda mendapatkan substitusinya. Dalam arti kata gini, contoh lah ya. Ketika kita makan, kita kan perlu yang namanya protein. Protein yang paling banyak itu misalnya daging. Tapi suatu ketika daging itu mahal. Ya Anda ganti proteinnya. Misalnya, ganti dengan apa? Telur. Kan protein juga. Oh, telur juga naik, ganti lagi proteinnya. Protein nabati, apa? Tempe, tahu, protein juga. Nah, itu maksudnya cari substitusinya. Nah, itu step ke-6. Dalam step 6 ada 9 langkah. Nah, langsung cepat lagi deh ya. Masih ada 3 lagi nih. Nah, kemudian step ke-7. Nah, di step yang ke-7 ini Anda diminta untuk menghargai energi atau usaha yang Anda sudah keluarkan di dalam kehidupan Anda, dalam hal ini untuk meningkatkan penghasilan Anda. Lah iya, misalnya Anda inilah contohnya, Anda harus menjaga sikap Anda supaya misalnya kalau Anda rajin bekerja gitu ya, Anda bisa dapat promosi. Kalau Anda hubungan Anda dengan teman baik gitu ya, Anda mungkin dapat relasi sehingga Anda bisa mendapatkan kemungkinan project atau apa gitu ya. Bukan hanya di dalam satu tempurung saja seperti katak gitu ya. Nah, kemudian langkah ke-8. Langkah ke-8 ini menarik juga nih. Langkah ke-8 dikatakan di sini Anda harus saya lihat nih ya. Di langkah ke-8 capital and crossover point. Di sini Anda diminta untuk
dalam hal ini ya, penghasilan ya, Anda harus bisa menempatkan uang Anda di, sebut sajalah, investasi yang benar gitu ya. Tidak cukup Anda cuma taruh uang Anda di tabungan ya. Nah, bagus sih ya uang Anda taruh di tabungan, tapi Anda tahulah sekarang kalau uang Anda nggak terlalu banyak, bunga juga nggak terlalu besar, yang ada biaya administrasi, kelamaan bukannya untung malah buntung ya. Kemudian Anda juga harus tahu bagaimana Anda meningkatkan keterampilan Anda, dan tadilah membesarkan jaringan sosial Anda gitu ya, punya hubungan baik dengan orang-orang lain, sehingga itulah yang nanti akan membantu Anda jika sewaktu-waktu Anda perlukan. Nah, kemudian yang 9 ya mirip dengan 8, Anda harus pintar-pintar berinvestasi. Tapi jangan sampai tertipu sama si bebek culas sehingga Anda jadi bebek dungu ya. Anda harus do your own research Dini ya. Anda harus tahu, wah ini investasi bodong, wah ini tipu-tipu. Investasi ini bagus nih walaupun ada resiko, tapi resikonya bisa di-manage gitu ya. Nah, sehingga Anda bisa mengembangkan lagi penghasilan Anda, tidak hanya dari gaji, tetapi selebihnya Anda pakai untuk berinvestasi ya. Nah, jadi kalau itu semuanya Anda lakukan dengan baik, maka yang namanya financial independence bisa Anda capai ya. Terutama yang di step 6 itu, yang ada 9 langkah lagi Anda lakukan itu, maka itu Anda bisa, yang pasti gitu ya, tabungan Anda gitu ya akan cukup lumayan ketimbang Anda seperti kehidupan yang sebelumnya yang sembarangan, tidak bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan gitu ya, dikit-dikit mau belanja, barang rusak sedikit dibuang gitu, padahal masih bisa diperbaiki dan seterusnya ya. Oke deh, kira-kira itu saja intisari dari buku karangan Joe Dominguez dan Vicki Robin ini yang judulnya Your Money or Your Life ya. Yang paling saya suka yang tadi, frugal living, hidup hemat, hidup sederhana, tapi bukan hidup kikir ya, untuk mencapai kebebasan finansial. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.